Hai, ketemu lagi bareng saya Tanti Oki Maria Susanti di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Stay tune terus ya mahasiswa baru atau siswa yang lagi gabut, siswa kelas 12 yang belum dapat kampus, udah mepet-mepet banget, udah mau masuk tahun pelajaran baru tapi belum dapat kampus. Stay tune terus ya, ada kabar gembira buat kalian. Nih, hari ini itu pengumuman mandiri gelombang kedua. Jadi buat kalian yang kemarin sudah mengikuti jalur mandiri gelombang 2, silahkan cek pengumuman kelolosan kalian di sisrek.pnc.ac.id. Selamat ya yang sudah lulus. Nah, kali ini podcast Politeknik Negeri Cilacap kedatangan tamu yang luar biasa banget. Itu adalah akan memberikan berita baik yang buat kalian yang belum dapat kampus ya. Saat ini yang masih galau belum dapat kampus, ya nggak usah lama-lama, langsung kenalan aja. Silahkan perkenalkan diri. Ya adalah koordinator Prodi Pengembangan Produk Agroindustri. Siapa Ibu? Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kiki. Selamat siang Bu Sari. Oke, udah dikenalin ya ini jadinya? Sudah dikenalin ya. Bu Sari, klunya Bu Sari ya. Oke, saya Sari Widya. Kebetulan saya di sini ditugasi oleh Bapak Direktur untuk menjadi koordinator program studi pengembangan produk agroindustri. D4 ya Bu, sarjana terapan. Betul. D4. Sudah berdiri dari tahun 2020. Nah, ini berarti sudah 3 angkatan ya Bu ya? Betul. Dan iya. ini akan menginjak angkatan yang keempat. Angkatan yang keempat. Nah, pengembangan produk agroindustri dari namanya saja sudah ketahuan ya Bu. Jadi itu tuh ilmunya, bidang keilmuannya di mana? Di industri atau agronya? Oke, ya. Bisa diceritakan Bu? Boleh. Jadi gini, secara singkatnya gitu ya Mbak Kiki ya. Kalau pengembangan produk agroindustri, kita ini sedang bergerak di industri pertanian bagian hilirnya. Oh ya, gitu. Jadi kalau agroindustri itu kan ada hulu dan hilir. Nah, di hilir ini kita ada di wilayah pengolahan dan pasca panen. Oh gitu, Iya. yang tidak perlu nanam-nanam tapi sudah menjadi bentuk gitu ya. Betul, Oh, gitu. Jadi pengolahan pasca panen dari pertanian dan perikanan. Betul. Soalnya apa? Yang namanya pangan itu pasti dibutuhkan sama manusia ya kan? Nggak mungkin kan kalian nggak makan, betul ya? Betul. Jadi selama masih ada manusia gitu ya Mbak ya, betul. maka industri pangan itu tidak akan pernah mati. Betul. Ya. Nah, itulah poin penting ya. Jadi apa sih PPA itu, aku kuliahnya ngobrolin apa, terus goalnya jadi apa. Nah, selama kalian masih makan, anak-anak PPA tuh dibutuhkan ya Bu. Betul sekali ya. Apalagi kayak industri pertanian ini kan bisa dikatakan 24 jam ya Mbak Kiki ya. Dan perkembangannya itu sangat-sangat up to date. Betul. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan di industri pertanian itu hampir tiap menit lah ya. Itu pasti ada sesuatu yang baru. Berbeda, yang baru yang gitu berbeda. ya. Nah, di sini poin kita di pengembangan produk agroindustri, kita ini mencoba untuk upgrade terus-menerus. Betul. Untuk melakukan diversifikasi produk gitu ya. Jadi kalau yang tadinya levelnya 3, gimana caranya kita bisa naikin ke level 4 kayak gitu dan gitu ya. seterusnya. Oh gitu. Dan tetap pangannya itu tetap mengandung gizi gitu ya, tanpa Tentunya, mengurangi gitu iya. ya. Betul. Jadi kalau misalkan yang namanya pangan tetap dibutuhkan, kita juga update diversifikasi, tadi namanya apa? Iya, pengembangan diversifikasi. Diversifikasi itu. Diversifikasi. Jadi nggak mengembangkan apa-apa. produknya ya. Iya. Terus kalau mata kuliahnya di Bu, mata kuliahnya apa saja tuh? Ya, jadi karena di pengembangan produk agroindustri kita sebenarnya punya beberapa kompetensi ya Mbak Kiki. Betul. Jadi yang pertama, mahasiswa itu nantinya diharapkan bisa merancang sebuah produk baru. Jadi create a new product katanya, atau gitu. juga bisa melakukan sebuah inovasi dari produk yang sudah ada yang kemudian kita tingkatkan nilainya supaya menjadi lebih dan lebih. Oh gitu. Nah, yang tadi Mbak Kiki sampaikan betul ya. Jadi kita tidak hanya untuk nge-create atau mengembangkan sesuatu yang baru, tapi kita juga tetap mempertimbangkan dari sisi keamanan pangannya. Ya. Selain bergizi, itu juga harus aman ya, gitu ya. Karena industri pangan itu sekarang sudah mewajibkan bahwa setiap produk pangan itu pasti
harus dijamin keamanannya. Keamanan pangannya. Iya. Jangan hanya bikin terobosan aja ternyata mengandung zat berbahaya. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya diajarin nih mahasiswa, ini loh seperti ini kandungan gizinya gitu ya, atau aman gitu. Apa saja yang terkandung di dalamnya gitu ya. Betul. Gitu. Jadi kita tidak hanya mengolah saja ya Mbak Kiki, tapi kita juga benar-benar memikirkan sampai dengan keamanan pangannya. Betul. Dan ini pun sudah kami upayakan untuk mendampingi kompetensi dari sisi keamanan pangan. Di pengembangan produk agroindustri nanti ada LSP untuk skema auditor keamanan pangan. Wah, pangan itu aja di auditornya juga ya? Ada Mbak Kiki. Wow. Saya tuh kadang orang-orang tuh menganggap pertanian, apalagi kalau petani sepele. Tetapi dengan adanya mungkin pengembangan produk agroindustri, isi bisa menjual ini ya, jadi meningkatkan daya jual yang namanya pertanian mungkin ya Bu ya. Iya, betul sekali. Karena kembali yang tadi saya sampaikan, kalau agro di hulunya kan di budidayanya ya Mbak ya. Nanti kalau dari hasil-hasil budidaya tidak kita tangani dengan benar, maka itu bisa dikatakan tidak bisa mengoptimalkan produknya. Mungkin nanti produknya jadi nggak awet, gampang rusak gitu kan. Makanya di PPA ini kita mencoba melakukan terobosan dengan memberikan teknologi-teknologi yang bisa misalnya satu untuk mengawetkan produk secara alami gitu. Kemudian kita juga mengembangkan produk-produk baru yang sudah ada, tapi kita tambah inovasi lagi gitu. Saya malah tahu juga kalau PPA itu sampai produknya itu dalam sebuah kemasan ya Bu ya. Betul. Iya. Gitu. Jadi nanti juga adik-adik nih yang mau kuliah di PPA nanti juga dibekali sebuah mata kuliah gitu mata kuliah terkait dengan desain gambar kemasan. Iya, soalnya ini lagi happening banget Bu. Kalau yang namanya anak-anak sekarang, anak muda sekarang tuh mereka punya wirausaha, mereka entrepreneur dalam produk makanan tuh mereka masih bingung dengan pengemasannya, selalu sederhana. Nah, mungkin di PPA itu diajarin cara pengemasannya aman, kemudian yang biar tidak ada bakteri dan lain-lain gitu. Diajarkan ya Bu. Diajarkan. Jadi ada teknologi pengawetan, salah satunya dengan metode sterilisasi ya. Itu udah ada alatnya di laboratorium kami Mbak Kiki. Gitu. Dan juga untuk pengemasannya itu kebetulan untuk mata kuliah dari desain gambar produk kemasan kami langsung datangkan dari industri Mbak Kiki. Oh, ada dosen praktisi itu. Iya, jadi kami sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan. Selain menjadi dosen praktisi untuk beberapa mata kuliah, juga untuk kegiatan magang industri dan juga peluang untuk bisa direkrut sebagai karyawan. Wah, ini goalnya ini ya, ibu-ibu orang tua mungkin yang aku anaknya kuliah di situ mau jadi apa? Ini sudah diceritakan sama Bu Sari bahwa mereka sudah ada kerjasama. Itu yang dosen praktisinya mungkin dari industri pangan juga ya Bu ya. Betul. Jadi memang yang tahu paham tentang pangan ya. Soalnya kan kadang-kadang kalau match hanya dosen aja yang tidak belakang dari industri itu kan mereka mungkin kurang kompeten gitu ya. Tapi bukan ini ya, cuma mungkin kalau dosen praktisi lebih tahu banget kompetensinya yang dibutuhkan di industri pangan gitu ya. Betul. Jadi nanti pengalaman atau best practice yang ada di industri itu dibawa ke kampus Mbak Kiki supaya mahasiswa itu lebih wah ternyata gini ya kalau di dunia industri. Jadi gitu. orang jere-jere ya. Betul. Bukan hanya teori saja. Oh, dosen praktisinya ada berapa Bu Sari? Lumayan. Udah jadi banyak. Kami sudah ada sekitar 3-4 disebutkan dari boleh disebutkan dari biar mereka yakin loh Bu dosen praktisinya dari mana. Jadi yang untuk dosen terkait dengan desain gambar kami ada ahlinya dari Digini Studio dari Semarang. Digini Kemudian untuk terkait dengan manajemen limbah dan keamanan pangan kami ada dari PT Kalbe untuk foodnya. Lah itu udah nggak main-main, itu udah perusahaan nasional banget. Kemudian yang satu lagi yang terbaru ini baru aja kami adakan PKS Mbak Kiki untuk manajemen laboratorium itu dari PT Manunggal Perkasa. Industri tepung terigu yang sudah skalanya nasional bahkan internasional. Iya. Itu luar biasa ya. Nah, mereka juga sudah kerjasama, magang juga bisa di situ, kemungkinan ke depan juga bisa rekrutmen karena memang nggak mungkin dong tidak kerjasama, pasti adalah simbiosis mutualismenya gitu ya. Oh berarti udah banyak kerjasama sebenarnya Bu, walaupun udah baru 3 angkatan kerjasama yang sudah ada dengan PPA itu sudah banyak ya. Lumayan. Wow. Alhamdulillah. Nah
kalau boleh tahu Bu, kalau lulusannya itu kira-kira mereka mau jadi apa di sebuah industri itu? Oke, ya untuk lulusannya kami sudah merencanakan dari awal ya Mbak Kiki. Targetnya yang pertama menjadi seorang supervisor produksi pangan. Kemudian yang kedua di bidang quality control. Quality control. Iya, quality control produk pangan. Kemudian menjadi seorang konsultan. Karena mereka setara S1 ya D4. Dan yang terakhir menjadi agropreneur. Ya, jadi gini, kenapa kami juga rancangkan sebagai agropreneur? Karena di industri pangan itu kan potensi untuk berwirausahanya sangat besar ya. Iya, luar biasa. Nah, ini juga kami bekali dengan mata kuliah perencanaan bisnis. Wah. Iya, jadi tidak hanya mengolah saja, menganalisis saja, menggambar saja, kami juga bekali dengan perencanaan bisnisnya. Ini saya tadi ini apa ini? Ini termasuk agropreneur mereka kah? Satu produk ini atau mereka ini apa, bisa diceritakan Bu? Oke, boleh. Ini kebetulan ada salah satu produk pilot projectnya mahasiswa. Ya, jadi memang sebuah mahasiswa suruh bikin gitu. Iya. Jadi ceritanya ini ada di mata kuliah project based learningnya mahasiswa PPA tingkat 3. Jadi mereka kami tugasi untuk menyusun sebuah ide baru, mengembangkan dari sebuah produk yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, ini yang dipegang sama Mbak Kiki, ini ada abon jantung pisang. Mungkin ngadep sini. Iya, abon jantung pisang, guys. Baru tahu jantung pisang kira cuma dipecak aja, Bu. Ini bisa jadi abon ya. Tapi ini aman, Bu. Aman, insya Allah aman. Jadi abon jantung pisang ini dengan penambahan kacang koro. Kenapa ditambah kacang koro ya? Jadi kacang koro itu kan salah satu sumber dari proteinnya. Iya. Jadi abon ini juga untuk pemenuhan protein nabatinya. Ini udah ada harganya Bu, 10.000, segini cuma 10.000 doang. Betul, itu karena kemarin juga mahasiswa itu kan di pilot project ini mereka selain merencanakan produk, membuat produk, juga menghitung bisnisnya. Kira-kira gitu. Kalau dijual di pasar berapa? Gitu. Itu. Mereka jangan sampai biaya produksi lebih gede dong daripada yang dijual, nanti kalian rugi. Berarti diperhitungkan juga ya untuk hal-hal kayak gitu. PPA ngajarin juga kayak gitu Bu. Wow, ini benar-benar nggak usah takut kalau mungkin kalian tidak terserap di dunia industri, tenang saja, mereka bisa jadi agropreneur yang tadi sama Bu Sari bilang ya. Ini kalau itu apa Bu? Nah, kalau ini juga sama jenisnya abon, tapi ini dari buah belimbing. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat kan buah belimbing itu kan ada yang kualitasnya bagus, ada yang enggak. Nah, yang enggak kalau dijual di pasaran kan mungkin dia harganya tidak sebagus yang kualitas nomor 1 ya, yang premium. Nah, untuk yang buah belimbing tidak atau kurang berkualitas itu kita olah jadi abon juga, tapi ini dengan penambahan creamer nabati gitu ya sebagai pengganti santan. Jadi ini rendah lemak. Gitu. Ini ada santannya berarti ya, buah belimbing. Saya kira buah belimbing nggak bisa jadi apa-apa, cuma buat lutisan doang. Ternyata ini bisa buat kayak gini, guys. Nanti boleh saya coba ya Bu? Boleh. Ini yang kalau yang ini desain produknya juga mereka yang buat. Betul. Jadi desain kemasannya, desain produknya mereka yang buat. Termasuk pemilihan kenapa kita pakai kemasannya pakai pouch seperti ini. Ya. Gitu. Jadi ini juga sudah di ini ya. Jadi mereka udah aman gini, udah ada sellernya seperti ini. Ada sellernya dan mungkin ini udah ada deskripsi produknya. Jadi bahan-bahan apa aja yang di dalamnya juga sudah tersedia di sini. Saran penyajiannya juga sudah ada, bahannya, berat bersihnya juga sudah ada. Ini luar biasa sekali. Ini mahasiswanya setiap kalau Ibu punya 33 mahasiswa berarti punya 33 produk dong. Ya, contohnya karena project based learning ya Mbak, ini harus berkelompok. Berkelompok. Iya. Kira 32 saya mau nyoba semua Bu. Besok jangan kelompok deh, satu orang aja Bu, satu. Jadi saya bisa jualan juga ya. Ya kalau butuh endorse silakan hubungi saya ya Bu. Luar biasa Bu. Tadi untuk mengenai lulusan, kalau PPA belum ada kelulusan ya Bu ya. Betul. Berarti tahun ini udah menginjak semester berapa mereka? Mereka menginjak semester mau magang 7, kayaknya. Mau magang. Ya. Karena kan berarti 8 semester 8 ya kalau D4 itu sudah mau magang. Tempat magang yang sudah mereka beberapa kerjasama itu di mana saja Bu? Iya, jadi ada di PT Suntory itu di Bogor ya. Itu kalau nggak salah kayak Garuda Food ya. Garuda Food itu ya bikin produknya. Terus kemudian ada juga di Dinas Instrumentasi untuk alat-alat laboratorium di Jawa Tengah. Itu miliknya Balai Penelitian. Iya. Kemudian ada lagi di PT Pagilaran itu apa?
bukan Pagilaran. Oh, apa? Apa itu namanya? di Monggo Coklat. Oh iya, itu. Kemudian yang di Monggo Coklat ini Mbak Itu, Kiki ceritanya. Itu produknya apa? Produknya kan bermacam-macam, ada coklat batangan ya, dan gitu. ada gelato juga yang suka es krim gitu ya. Gelato. Nah tapi ini kebetulan mahasiswa kami dapat tawaran juga nih. Iya. Tawarannya boleh melakukan sebuah proyek selama 5 bulan dan dibiayai full dari pihak perusahaan. Itu kesempatan bagus banget. Nah, memang kalau yang namanya magang itu sebenarnya adalah batu loncatan menuju rekrutmen, Bu. Jadi kalau kalian memang udah mau magang, kesempatan ini digunakan untuk PDKT sama HRD-nya, sama orang-orang yang ada di industri itu. Ya. Kalau yang tadi sebenarnya PT Pagilaran Iya. disampaikan, PT Pagilaran itu kan salah satu produksinya teh ya Mbak. Pagilaran itu kan ada beberapa cabang, ada di Jogja, Pekalongan, Batam, dan satunya lagi saya kurang paham gitu ya. Itu produknya adalah teh. Jadi dari perkebunan langsung diolah menjadi teh dengan kualitas yang berbeda tergantung dari bibitnya. Jadi seperti itu. Oh gitu. Emang teh sekarang mungkin kalau di perkebunan cuma ngasilin teh kayak gitu aja mungkin nggak punya nilai daya jual ya. Tapi kalau setelah diolah mungkin malah justru punya nilai jual. Iya, kalau di Korea tuh teh nomor satu daripada daripada kopi maksudnya. Iya. Mungkin kayak contohnya misalnya udah pernah dengar teh Rosella. Oh iya, yang dari bunga itu. Iya, bunga rosella itu kan warnanya pink kayak gitu, cantik ya. Nah itu kan juga sebenarnya ada manfaatnya juga nih, gitu kan. Terobosan. Iya. Terobosan membuat teh dari bunga rosella ternyata punya nilai gizi yang bagus. Betul, gitu. Jadi antioksidannya. Iya. Ya. Nah itu jangan salah. Mungkin tadi ini mungkin dulu juga orang beranggapan rosella terobosan bagus. Ini saya baru tahu nih, jantung pisang bisa jadi abon, kemudian ada belimbing, bisa jadi bahan makanannya abon seperti ini, mengandung nabatinya. Walaupun memang ada tambahan-tambahan lain, cuman saya nggak kepikiran ya namanya abon bisa kayak gitu. Kemarin Mbak terbaru kami juga ada es krim dari pewarna alaminya dari kecombrang. Es krim rasa kecombrang. Kalau kecombrang saya suka, Bu. Tapi kalau es krim rasa kecombrang saya belum pernah ini. Emang rasanya kandungan gizinya juga oke lah ya? Oke, jadi kalau misalnya kapan saya nyoba, Bu? boleh ya aja kalau pas ada praktek. Ya. Jadi kalau kecombrang itu kan sebenarnya kaya banget akan antioksidan ya. Antioksidan itu kan salah satu untuk pencegah kanker ya. Iya. Nah, ketika si es krim ini diberikan perisai sedikit ekstra kecombrang, itu benar-benar terasa banget. Jadi harapannya selain kita bisa menikmati segarnya, kita juga mendapatkan dari sisi kesehatannya. Gitu. Jadi pengembangan produk agroindustri itu nggak cuma bikin oke saya bisa masak aja, nggak gitu dong. Kita tuh ada nilai plusnya, nilai tambahnya. Barangkali ada investor loh yang mau menjual produk ini dalam jumlah yang banyak ya, bisa hubungi PPA loh. Kita siap produksinya. Yang penting bahan-bahannya mungkin bisa dibelikan gitu ya Bu. Tadi kecombrang juga es krim, siapa tahu bener-bener banyak-banyak yang suka loh. Saya belum nyoba soalnya, kalau saya udah ngerasa enak berarti tesnya bagus, boleh lah. Saya sebagai QC di PPA aja nih Bu. Oh boleh, nanti kita bisa rekrutmennya Mbak Kiki ya. Wah Bu Sari, kita udah panjang lebar nih ngobrol soal PPA, tapi orang-orang tuh mungkin berpikiran PPA tuh cuma masak-masak doang. Tahu diceritain sama Bu Sari deh bahwa PPA itu tidak cuma masak-masak doang. Mereka juga ngitung kandungan gizinya. Ada tadi perancangan perancangan bisnisnya ya. Tidak bikin kayak gini jangan sampai rugi, diajarin loh sama PPA dari mulai mentahannya habis berapa gitu ya, tambahan produknya. Jadi bukan soal yang masak-masak doang, ada kandungan gizi, ada perancangan bisnisnya luar biasa ya PPA ya. Jadi intinya adalah PPA itu menghasilkan produk berbasis teknologi. Yes, luar biasa. Kalau pengolahan masak itu ada salah satu strateginya saja. Karena ya kayak masak itu kan bagian dari pengolahan. Gitu, kayak misalnya kita mau memanaskan gitu, panas itu kan salah satu bentuk sterilisasi. Gitu. Nah, bisa dipahami ya. Oke, kalau mahasiswa baru yang masih bingung banget PPA seperti apa laboratoriumnya, silakan datang ke saya, hubungi di call center. Mungkin Bu saya mau main nih biar saya tahu PPA kayak apa. Silakan nanti saya antarkan ke laboratoriumnya. Ada berapa laboratorium, Bu? Oke, ada sekitar 4 laboratorium. Yang pertama ada laboratorium teknologi proses ya. Nah, di situ biasanya anak-anak itu suka mengolah. Yang opennya gede-gede banget itu, ada kompor, ada segala macam. Ya, itu di teknologi proses. Kemudian ada laboratorium analisa. Ya, jadi habis bahan mentah itu kita olah, itu kita langsung geserkan ke laboratorium analisa untuk mengetahui bagaimana sih kandungannya, ada enggak isinya kayak gitu.
Nah, geser lagi kami ada laboratorium agropreneur. Agropreneurnya. Nah, itu yang untuk suka berwirausaha. Gitu ya. Di situ ada display produk ada, gitu ya. Terus ada juga laboratorium untuk yang terbaru ada indoor farmingnya. Nah, itu yang kayak gimana Bu indoor farming? Nah, indoor farming itu kita mencoba untuk menghasilkan produk menanam gitu ya, tetapi di dalam ruangan dengan teknologi cahaya buatan. Cahaya buatan. Iya. Oh ya itu. Jadi memang ada teknologi yang selalu disuntikan dalam sebuah pangan-pangan yang ada di PPA ya. Iya. Jadi tidak hanya semua pangan-pangan saja, tapi ada nilai teknologinya di situ ya. Dan satu lagi Pak, ini yang mungkin nanti sedang dalam proses juga ya. Oh, ini iya. ada lab teaching factory. Oh, lab teaching factory. Jadi nanti itu didesain untuk mengikuti layout produksi yang ada di industri. Jadi nanti itu sudah diterapkan untuk sisi keamanan pangannya, di mana orang itu nggak bisa lalu lintas sembarangan. Ada batasannya kapan ada di ruangan penyimpanan, kapan ruang pengolahan. Gitu. Itu harus steril ya Bu ya. Iya. Oh ya. Ini Bu, tadi saya agak dengar selentingan ya Bu, akan ada kolaborasi. Itu kolaborasi seperti apa Bu? Sama mana ini? Saya pengen tahu, kepo. Ini sebenarnya masih off the record ya. Iya, Yes. Belum berani kita launching banget gitu, Iya. tapi sudah ada obrolan bahwa kita akan mengadakan kelas kolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi besar di Indonesia. Tinggal ditunggu aja launching. Kita juga waktu itu kan kayak pertukaran pelajar kan, mereka belajar, kita di Politeknik Negeri Jember kan. Nah, kebetulan di sana juga ada sama dengan kita, jadi kita bisa mahasiswa ke sana. Jadi kalau memang mau kuliah di Politeknik dengan yang kurikulum merdeka, itu salah satunya bisa kampus lain gitu ya. Tahun kemarin kita ada berapa? 9 mahasiswa. 9 mahasiswa yang kami kirimkan di Politeknik Negeri Jember di kegiatan wirausaha Merdeka, Kampus Merdeka. Nah, ini yang kolaborasi dengan kampus yang gede itu juga seperti itu juga mungkin ya Bu, atau ada lebih? Bukan. Malah sepertinya kita akan semacam bertukar gitu. Mungkin mahasiswa sini bisa mendapatkan perkuliahan dari dosen sana atau sebaliknya. Dan ini dosennya. Wah, keren banget ini. Tadi udah sama industri, udah ada kampus besar. Berarti benar-benar luar biasa nih PPA. Tadi udah ada sama industri, praktisi itu. Besok sama kampus yang besar itu mau ngajar di kita juga. Iya, kemungkinan. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Sari. Ada pesan buat mahasiswa baru Bu, mungkin yang masih galau belum dapat kampus, apa nih PPA, apa yang harus disiapkan untuk mendaftar di PPA? Atau harus nilainya bagus, atau nggak usah takut, nggak ada hitung-hitungannya, nggak begitu banyak atau gimana Bu? Oke, iya. Jadi buat adik-adik nih calon mahasiswa yang masih galau-galau, masih bingung-bingung, kira-kira mau kuliah di mana gitu kan? Dan buat kalian yang suka dengan inovasi gitu ya, yang peduli dengan lingkungannya gitu kan, ayo kita maju bersama di industri pangan dengan bergabung di program studi D4 pengembangan produk agroindustri. Mari kita ciptakan, kita kreasikan dan inovasikan produk-produk baru dari agroindustri untuk meningkatkan taraf hidup bersama. Oke. Tadi kita materinya product basis learning, apa gimana Bu tadi? Project based learning itu metode pembelajarannya. Oh ya, metode pembelajarannya project based learning, tetapi produknya berbasis teknologi. Berbasis teknologi, luar biasa sekali PPA. Terima kasih Bu Sari sudah berbagi podcast. Saya tuh ngundang Bu Sari sangat lama sekali ya. Cuma baru kali ini bisa hadir di tengah-tengah kita teman-teman semuanya mahasiswa baru. Jadi udah punya gambaran lah ya PPA seperti apa. Nah, ada kesempatan bagus juga buat kalian. Pengembangan produk agroindustri masih buka kelas di gelombang ketiga. Silakan kalian bisa daftar .pnc.ac.id. Kita waktunya cuma sampai 2 hari, kayaknya 3 hari. Kalau memang kalian masih belum dapat tempat kampus, silakan hubungi call center PMB di 081128041000 atau bisa menghubungi di DM Instagram kita. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama Mbak Kiki. Semoga bisa banyak yang bisa diberikan untuk pemahaman di mahasiswa baru. Amin. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan kami tunggu untuk kuliah bersama di kampus kami program studi D4 pengembangan produk agroindustri pada tanggal 28 Agustus. Oke, terima kasih. Bye.